Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari yang cerah ini, saya Tasya selaku moderator pada acara peringatan Hari Kartini dengan judul Perempuan Maritim Berbicara dengan tema yaitu adalah kontribusi perempuan di bidang maritim. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Anita Puji Utami, yang terhormat Ibu Kiki Emeralda, yang terhormat Mbak Natia Anur Bestari, yang terhormat Ibu Gigih Retnowati, serta yang terhormat Bapak Ibu dan teman-teman yang menyaksikan talkshow peringatan Hari Kartini BEM-FTK ITS yang bekerja sama dengan Alpha Techlist pada hari ini. Acara ini merupakan acara peringatan Hari Kartini dengan judul Perempuan Maritim Berbicara yang bekerja sama dengan Alpha Techlist. Alpha Techlist sendiri merupakan ikatan alumni Fakultas Teknologi Kelautan ITS yang sedang diketuai oleh Bapak Abdul Aziz. Dan pada acara hari ini dihadiri oleh Ibu Anita Puji Utami selaku Sekretaris Jenderal Alpha Techlist yang juga menjadi salah satu pembicara pada acara hari ini. Masuki agenda selanjutnya yaitu acara berbincang santai dengan wanita-wanita hebat yang sedang ada di hadapan saya secara online. Jadi di sini saya bersama 4 pembicara perwakilan dari Alpha Techlist. Yang pertama ada Ibu Anita. Halo Ibu Anita, apa kabar? Baik Mbak Tasya, apa kabar? Salam sehat semuanya. Salam sehat. Jadi Bu Anita ini adalah dari P31 dan merupakan Direktur Utama PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia. Dan yang kedua ada Ibu Kiki. Halo Ibu Kiki, apa kabar Ibu Halo. Kiki? Halo. Ya, terdengar Ibu Kiki. Jadi Ibu Kiki adalah dari P31 juga. Beliau adalah paper entusias dan aktif di kegiatan Ikatan Alumni ITS. Selanjutnya ada Mbak Natia. Halo Mbak Natia. Halo, selamat siang Tasya. Sehat-sehat ya Mbak Natia. Ya, alhamdulillah. Selamat siang juga Bu Anita, Bu Kiki, dan Bu Gigi. Ya, selamat siang Natia semuanya. Jadi Mbak Natia ini adalah dari P52 yang sedang bekerja di Energy Transportation Division PT Trakindo Utama. Dan yang terakhir ada Bu Gigi dari P31. Selamat siang Bu Gigi. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Gimana Neng kabarnya Anita, Neng Natia, Neng Kiki. Saya bukan P32 ya, saya P58. Oh, kalau saya perbaiki Ibu Gigi. Ya, ini dikoreksi. Jangan kalau yang P31 tuh Neng Nita sama Neng Kiki gitu loh ya. Oke ya. Salam kenal. Sugeng siang. Bu Gigi ini yang punya berhubungan Mbak Tasya ya. Saat ini kita harus hati-hati ya. Sedang bekerja sebagai Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kementerian Perhubungan. Tadi karena sudah diawali dijelaskan sedikit mengenai Alpha Techlist sendiri, mungkin dari Ibu Anita selaku Sekretaris Jenderal Alpha Techlist ingin menjelaskan lebih jauh mengenai Alpha Techlist. Bu Anita dapat dipersilakan. Ya, sebenarnya sih kita bisa mengundang Pak Ketua pada saat ini, tapi karena memang saya pikir ini hanya talkshow, kita bicara saja, nggak terlalu banyak membahas dari alumni. Saya sedikit jelasin bahwa memang organisasi alumni dari FTK, jadi lulusan-lulusan dari Fakultas Teknologi Kelautan ini semuanya secara otomatis tergabung di dalam Alpha Techlist. Alpha Techlist kepanjangan dari alumni Fakultas Teknologi Kelautan. Saat ini kita juga ada beberapa perwakilan atau cabang Alpha Techlist baik di Jakarta, Jabodetabek, ada Bu Gigi juga sebagai ketuanya. Yang lainnya ada Semarang, kemudian Batam dan sebagainya. Nah, nantinya memang banyak beberapa program-program yang sudah dilaksanakan, baik itu dari pengurus pusat Alpha Techlist maupun di bank seperti di Jabodetabek dan sebagainya. Nanti harapannya adik-adik begitu lulus dari FTK ini bisa tergabung di dalam Alpha Techlist dan juga ikut aktif di dalam kepengurusan. Harapannya seperti itu. Dan apabila memang ada kesulitan-kesulitan baik itu pada saat mencari pekerjaan, kerja praktek dan sebagainya, kita bisa membantu dari
pengurus pusat Avatech College. Itulah gunanya dari organisasi ini dibuat untuk bisa mengakomodir kesulitan-kesulitan, baik itu mulai dengan adik-adik mahasiswa, kemudian lulusan, maupun yang sudah tergabung. Apabila kita juga ada beberapa grup WhatsApp, grup Telegram dan sebagainya, dan ada juga program-program bagaimana kita sharing session yang terkait dengan materi-materi yang masih dalam lingkup kemaritiman. Begitu Mbak Tasya secara garis besarnya. Selain dari program yang sifatnya teknis maupun yang lainnya, kita juga ada program sosial. Mulai dengan bakso maupun yang lain-lainnya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Anita atas penjelasan mengenai Avatech Leads-nya. Semoga kita juga nanti dapat bergabung bersama Avatech Leads dan juga aktif di dalamnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Bu Anita, Bu Kiki, Mbak Natia, dan Bu Gigi merupakan alumni FKS yang berkaitan erat dengan bidang maritim gitu, kira-kira. Mungkin pertanyaan pertama dari saya yaitu adalah apa sih kira-kira motivasi dapat tertarik untuk mempelajari dan berkecimpung di bidang maritim? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Natia terlebih dahulu, Mbak Natia, menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kalau awalnya kenapa suka di bidang maritim? Dulu awalnya memang mungkin sama dengan semua mahasiswa umumnya pada yang masuk di FTK ya. Awalnya nggak terlalu tahu sebetulnya FTK itu nanti seperti apa. Cuman karena saat saya masuk kuliah itu lagi gencar-gencarnya waktu itu tol laut, kemudian presiden juga banyak program-program tentang maritim, tentang kelautan dan lain-lain. Jadi waktu itu waktu mau pilih jurusan waktu masuk kuliah pertama, ini bagus prospeknya ke depan, akan banyak dibutuhkan gitu. Setelah kuliah kemudian kerja pun langsung di dunia maritim, tapi memang sudah bertekad akan kembali setelah mendapat bekal yang cukup untuk di bidang maritim. Dan setelah masuk ternyata sangat menantang, terus ilmunya itu benar-benar luas gitu. Dan orang-orang yang di dalamnya pun semua itu sangat-sangat menarik untuk diajak diskusi. Dan sekarang pun proyek-proyek yang terjadi di negara kita gitu atau yang terkait tentang maritim ini cukup banyak dan cukup menarik untuk dipelajari. Jadi itu yang membuat saya kenapa tertarik bergabung di dunia maritim ini. Iya, dapat dimengerti Mbak. Mungkin ada tambahan dari Bu Anita, Bu Kiki, Bu Gigi, mungkin menambahkan apakah alasan bisa tertarik berkecimpung di bidang maritim seperti itu. Mungkin dari Bu Anita terlebih dahulu, Ibu Anita, monggo. Ya, kalau saya sendiri sih sebenarnya kebetulan ya, kebetulan sebenarnya saya sendiri juga awalnya masuk di dalam jurusan teknik perkapalan tidak begitu tahu detail, nggak seperti sekarang. Sekarang ini kan ada sosialisasi yang dipermudah oleh jurusan, oleh alumni dan sebagainya, dan kita bisa membantu menjelaskan itu. Tetapi kalau dulu kita nggak tahu, seperti kita masuk hutan belantara, apa sih itu teknik perkapalan dan sebagainya, itu kita nggak begitu detail ya. Baru kemudian kita jadi mahasiswa awal-awal ospek dan sebagainya, barulah kita paham nantinya harus seperti apa dan sebagainya. Ya kalau dulu saya terus terang memang beda-beda, mungkin Bu Kiki berbeda, saya berbeda. Tapi saya dulu coba-coba iseng memang bagaimana sih teknik perkapalan, karena saya lihat dulu saya lihat orang kalau misalnya mahasiswa bawa tentengan gambar itu rasanya kok keren gitu ya. Saya cuma itu aja gitu. Kok seperti itu. Saya pengen tahu seperti apa sih itu aja gitu Mbak Tasya gitu ya. Terlihat keren Ibu bawa tentengan gambar. Ya. Dulu masih pakai kertas ya. Masih pakai kertas gitu. Mungkin selanjutnya dari Ibu Kiki dulu ingin menambahkan apa motivasinya. Kalau saya tuh dulu masuk ITS itu karena ibu saya kepengen anaknya jadi insinyur perempuan, itu yang pertama. Kemudian kenapa ambil jurusan perkapalan, karena saya nggak mau pakai lungsuran buku kakak saya lagi gitu. Jadi kakak saya itu teknik mesin,
Jadi saya pikir apa nih yang beda gitu kan? Biar beda, saya ambil perkapalan. Karena saya pikir juga dulu sebenarnya saya tertarik itu ke offshore, tapi enggak. Tapi kemudian akhirnya milih ke perkapalan. Ya tertarik, cuman susah. Gitu. Perkapalan itu susah. Jadi saya itu harus benar-benar kerja keras dengan fasilitas juga. Dulu buku-buku itu juga nggak segampang sekarang, informasi nggak segampang sekarang. Jadi ya tanya aja sama Bu Dita gimana caranya kita turunan bareng-bareng belajar dan lain sebagainya, dan tugas itu kan masih 2 kali A0 gitu kan, ukuran kertasnya itu pakai meter-meter gitu. Ya tapi justru menurut saya dari yang alasannya nggak jelas tapi kemudian saya menekuni, tapi akhirnya itu yang membuat saya jadi lebih kuat gitu. Jadi kalau ditanya alasannya saya nggak terlalu tahu banyak tentang perkapalan, dan saya milihnya juga karena ibu saya kepingin, kemudian saya nggak kepingin sama kayak kakak saya, tapi saya tetap jalanin dengan baik gitu aja. Seperti menghormati keputusan orang tua gitu ya. Ya anak dulu kan kayak gitu. Nggak. Kalau anak sekarang mungkin dia bisa udah discuss dan lain sebagainya, minta begini minta begitu. Kalau zaman saya, mama kepengen kamu jadi insinyur Ki. Oh oke, ya udah gitu aja. Hidup itu simple kalau dulu. Mungkin selanjutnya dari Ibu Gigi mungkin yang menambahkan motivasi tertarik berkecimpung di bidang maritim, masuk FTK gitu Ibu. Satu aja, saya terjebak di jalan yang sangat benar, gitu aja. Oh iya. Ya, kalau boleh tahu kenapa Ibu sangat benar Ibu? Kenapa bisa dikatakan sangat benar gitu? Terjebak, ya itu tadi. Apa itu FTK, apa itu jurusan sistem perkapalan, sekian tahun yang lalu saya masuk, ya tidak tahu. Dulu mimpi saya adalah masuk ITB. Ya, tapi ternyata kan tadi saya bilang, saya terjebak di jalan yang sangat benar. Nah itu jadi ya sampai hari ini, sejak saya lahir dan keluar dari ITS, sampai hari ini saya berkecimpung di dunia maritim. Saya tidak pernah lepas dari dunia maritim. Sampai detik ini saya selalu memikirkan maritim, dan saya 101% jiwa saya adalah maritim banget, seperti itu. Jadi maritim itu sangat seksi lah. Dan tentunya saya berharap adik-adik ini yang sudah di FTK, marilah kita bareng-bareng lah ya. Optimisme di dunia maritim itu masih sangat luas. Tentunya marilah, seperti tadi sampaikan ya Bu Anita, itu sinergi dan kolaborasi kita terus-menerus kita lakukan seperti itu. Nah itulah motivasi saya kenapa saya sampai masuk ke FTK itu, ya emang awalnya ya tadi kayak mungkin Ning Kiki, aku dikon ibuku tadi insinyur, ya sudah masuk. Mungkin Ning Anita juga seperti itu. Tadi Natia juga mungkin hampir sama ya, awalnya seperti itu. Tetapi kan ternyata mereka terjebak di dalam dunia yang sangat benar seperti itu. Nah itu mungkin ya, sangat menarik lah maritim itu. Dan sampai hari ini saya tidak pernah bosan dengan maritim kok. Sampai hari ini malah kita semakin semakin ke dalam mendalami dunia maritim itu, tadi saya bilang semakin seksi dan sangat menarik seperti itu. Ya, itu mungkin dari saya. Matur nuwun. Ibu, terima kasih atas insight-insight barunya. Mulai detik ini kami mahasiswa-mahasiswa juga berada di jalan yang tepat gitu ya, jalan yang paling benar. Mungkin seperti yang kita ketahui juga, ibu-ibu dan mbak yang di hadapan saya adalah wanita karir maupun aktif di luar rumah dengan tugas utama yaitu seorang ibu. Mungkin Mbak Natia juga seorang anak dan seorang kakak atau adik gitu kan. Bagaimana cara mengatur waktu secara efektif antara kegiatan di luar rumah dan tugas utama seorang ibu? Mungkin dari Ibu Kiki terlebih dahulu. Mengatur waktu ini. Betul. Kalau saya ini kan sebenarnya tidak bekerja kantoran ya, jadi waktu saya memang lebih fleksibel gitu. Tapi dulu saya memang pernah kerja juga di galangan, pernah juga dulu. Intinya sih supaya bisa membagi waktu dengan baik. Kalau sudah menikah ya harus ada dukungan yang baik dari pasangan dan keluarga, intinya sih gitu. Jadi kita bisa bagus itu bukan karena kita sendiri. Maksud saya begini.
Jadi perempuan-perempuan yang hebat ini pasti ada laki-laki yang hebat, ada ibu yang hebat, ada bapak yang hebat, ada kakak dan semuanya yang juga ikut mendukung gitu. Karena menurut saya manajemen waktu yang paling bagus pun dibuat kalau nggak didukung sama orang di rumah itu juga beribet. Jadi makanya kalau saya ditanya gimana caranya Bu? Caranya ya buatlah komunikasi dengan keluarga, kasih pengertian, entah itu anak, entah itu suami, entah itu siapa saja yang ada di rumah bahwa ini saya itu kayak gini, kondisi saya itu kayak gini. Jadi nanti tinggal di-adjust. Gimana nih enaknya? Kamu gimana? Jadi semuanya dibicarakan. Intinya sih dibicarakan baik-baik gitu. Jadi intinya memang di situ nggak. Selain kita juga harus mengatur dengan baik, kita harus mengkomunikasikan dengan baik dan kita berharap semoga ada feedback dukungan yang baik dari keluarga. Intinya itu. Berarti dukungan dari keluarga itu penting sekali ya gitu. Begitu betul. Nah, penting. Ya, betul. Sangat betul. Tanya sama Bu Nita lah kalau mungkin Bu Nita ingin menambahkan. Ya. Jadi memang tadi Bu Kiki udah sampaikan benar ya, itu memang kita tidak mudah bekerja di maritim ini 24 hours. Jadi memang 24 jam itu kita harus standby, nggak ada yang nggak, apalagi saat ini ya. Dulu mungkin orang masih bisa membatasi handphone hanya untuk kepentingan kantor saja atau waktu di rumah dimatikan. Sekarang ini sudah nggak bisa lagi gitu. Apalagi zaman sekarang ini handphone itu adalah salah satu alat komunikasi yang memang diandalkan gitu. Nah, sebenarnya sangat diperlukan di dalam kita berkarya ataukah berkarir, dukungan keluarga, baik itu dari pendamping kita, misalnya saya, suami saya, serta anak-anak. Kita harus berikan pengertian pada mereka semuanya bahwa kita ini secara fakta memang mau nggak mau bekerja di lingkungan yang memang tidak ada toleransi terkait masalah waktu, terkait dengan masalah fisik kita dan sebagainya. Sehingga kita juga harus memaksimalkan pada saat kita di kantor, memang kita harus memaksimalkan waktu itu sebaik-baiknya. Saya selalu sampaikan pada teman-teman saya di kantor dan sebagainya, kita meninggalkan waktu di rumah itu jauh lebih besar daripada kita di rumah itu sendiri ketemu sama keluarga hanya berapa jam. Tetapi kalau kita di kantor, waktu yang kita buang itu sangat besar, minimal itu 8 jam, belum lagi kalau kita lembur dan sebagainya. Sehingga kalau kita bekerja hanya setengah-setengah, bekerja hanya sekedarnya saja, lebih baik kita nggak usah. Lebih baik kita berkarya di rumah, nggak ada masalah gitu. Itu adalah pilihan. Tetapi kalau kita bekerja sudah meninggalkan keluarga dan sebagainya, tetapi kita hanya sekedarnya saja, ya menurut saya sangat sayang ya gitu. Dan kita juga sangat memerlukan juga pengertian dari anak-anak. Tidak bisa begitu saja kita egois meninggalkan, juga nggak bisa. Tetap kita berikan pengertian, dan saya pikir nantinya apabila kita punya waktu di rumah, kita juga memaksimalkan waktu di rumah juga dengan baik gitu. Kita sharing masalah-masalah yang lain atau kebersamaan dengan keluarga harus dimaksimalkan juga. Jadi kadang ada waktu, saya mungkin kadang pulang kerja masih bisa waktu ada ngajarin anak-anak, ya saya ngajarin masak bareng dan sebagainya. Itu harus kita luangkan semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah kita harus komitmen juga terhadap keluarga. Apabila kita memang meninggalkan keluarga, kita juga harus sama-sama menjaga diri kita sendiri sebaik-baiknya ya gitu, supaya kita juga aman terhadap keluarga. Begitu Mbak Tasya. Ya. Terima kasih. Bu Gigi mungkin ingin menambahkan bagaimana cara mengatur sebagai wanita karir dan juga tugas utama seorang ibu, atur waktu secara efektif di kegiatan rumah dan tugas utama seorang ibu. Dipersilakan Ibu Gigi. Halo. Ya ini sinyal rada susah kan, ya cuma ngatur balancing waktu ini aja ya. Waktu antara harus memikirkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pejabat publik dan waktu saya untuk keluarga. Dan alhamdulillah keluarga saya sudah memahami bahwa saya itu sebagai pejabat publik, tentunya saya itu sudah menjadi milik umum.
Jadi enggak saya harus sekian jam bersama mereka, harus saya sekian jam menyelesaikan tugas-tugas saya, tetapi ini kita atur iramanya sesuai kebutuhan, seperti itu. Jadi semuanya sampai hari ini ya berjalan dengan baik dan bukan menjadi suatu beban bagi saya. Ini kan memang ya dengan keluarga ya saya harus mempunyai komitmen, dengan pekerjaan pun saya harus mempunyai komitmen seperti itu. Nah, apalagi kan jabatan saya sebagai Kepala Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran, yang jelas-jelas tusi dan tanggung jawab saya itu seluruh perairan Indonesia terkait keselamatan pelayaran. Nah, ini kan tentu tanggung jawab yang cukup berat. Nah, itulah. Saya tetap mempunyai komitmen untuk tugas saya sebagai pejabat publik, sebagai abdi negara, dan saya juga mempunyai komitmen untuk keluarga saya. Seperti itu. Matur nuwun. Kalau dari Bu Gigi berarti komitmen itu yang utama ya Bu ya? Yes. Oke. Kita juga ada beberapa pertanyaan nih Bu dari mahasiswa FTK. Yang pertama dari Azizah. Mungkin Mas Danang boleh di-share pertanyaan dari Mbak Azizah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Azizah. Saya dari jurusan Teknik Sistem Perkapalan, Fakultas Teknologi Kelautan, angkatan 2019. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara Ibu menghadapi stigma dari masyarakat umum bahwa seorang perempuan ketika menjadi leader dalam suatu wadah organisasi atau lingkup kerja biasanya dianggap kurang mampu dalam memimpin. Seperti wanita itu direpresentasikan oleh masyarakat lebih banyak menggunakan emosional. Contohnya saat ketika ia datang bulan, hamil, dan kendala-kendala lainnya. Juga stigma lainnya dikatakan bahwa perempuan seperti itu tidak pantas. Dibilang galak lah, karena katanya seorang perempuan itu harus lemah lembut. Tapi ketika pemimpinnya seorang lelaki dengan suaranya yang lantang dibilang tegas dan pantas dijadikan pemimpin. Jadi bagaimana cara Ibu menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Berikut pertanyaan dari Mbak Azizah P59 Ibu. Dan Mbak Tia mungkin dari Bu Anita terlebih dahulu ingin menanggapi bagaimana menyikapi stigma yang sudah disebutkan oleh Mbak Azizah tadi. Ya, saya pikir memang stigma itu benar sekali di masyarakat pastinya ya, orang awam pasti akan melihatnya seperti itu dan benar apa adanya. Tetapi ya memang di dalam satu organisasi atau komunitas tertentu misalnya ya, menurut saya laki atau perempuan sekarang ini kalau kita bicara gender itu kita tidak perlu memperjuangkan lagi dan sebagainya. Zaman sekarang sudah berbeda sekali itu. Penghargaan terhadap kemampuan seorang wanita sudah sangat dihargai oleh saat ini, terutama di pemerintah Indonesia juga demikian. Terbukti banyaklah pemimpin-pemimpin di Indonesia itu sendiri, baik itu menteri, presiden pun semuanya sudah pernah wanita. Dan begitu saja, begitu juga di komunitas maritim sudah banyak beberapa pimpinan-pimpinan di perusahaan maupun kayak pejabat publik kayak Bu Gigi dan sebagainya itu juga sudah dijabat oleh wanita. Menurut saya, kalaupun misalnya mereka bilang bahwa dari sisi kemampuan, ya kita hanya perlu membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh mereka tidak sepenuhnya benar gitu. Karena kalau kita sudah membuktikan capaian-capaian atau yang sudah kita lakukan, pasti itu semuanya akan terbantahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah emosional. Memang kodratnya wanita itu mendapati beberapa kondisi-kondisi yang kadang-kala emosional tidak stabil dan sebagainya, itu memang pastinya itu didapati. Tetapi kita juga harus menyadari justru kekurangan kita untuk kemudian kita jadikan itu adalah pelajaran dan kita tetap waspada. Pada saat kondisi seperti itulah kita harus mawas diri. Oh ya, kita kondisinya masih labil pada saat ini. Berarti kita bisa menunda mengambil keputusan yang itu tidak terlalu prinsip dan sebagainya, tidak terlalu urgent. Tetapi kalau urgent pastinya itu harus kita ambil keputusan. Kita harus menyadarin kelemahan kita sehingga kita langsung bisa mengambil posisi atau sikap yang bijaksana.
Kemudian berikutnya lagi kalau misalnya kita bicara bahwa laki-laki ini perempuan ini rasanya kurang sopan dan sebagainya, kalau misalnya harus memimpin laki-laki lemah lembut, gak tegas, itu juga kembali lagi bagaimana kemampuan atau karakter dari seorang pimpinan yang ada di unit kerjanya atau organisasi tersebut. Jadi memang seharusnya seorang leadership memang dibekali juga mempunyai kemampuan diri di dalam memimpin. Tidak asal misalnya seorang pemimpin itu ditunjuk, kalau hanya ditunjuk saya pikir pasti nanti hasilnya tidak akan bagus. Tetapi kalau ada pembekalan materi, pembekalan dari sisi karakter, performance, pasti nantinya ada sikap-sikap yang bisa diambil, keputusan-keputusan yang bijaksana, tegas, tetapi tidak harus kita menyakitkan orang lain. Justru perempuanlah mempunyai kelebihan dalam hal ini, bagaimana kita bisa negosiasi, kita bisa membawa diri, kita bisa menaklukkan pada saat orang-orang laki-laki itu emosional, marah-marah dan sebagainya dengan bahasa ibu, bahasa wanita. Ya ini mungkin semua wanita juga ada. Kita kadangkala bisa mengambil sisi positifnya. Bagaimana kita bisa menghargai posisi laki-laki tanpa harus menjatuhkan mereka. Ya, kita harus mengambil prinsip bahwa kita ini harus menghargai orang lain apabila kita ingin dihargai. Kalau kita jadi wanita sudah senang-menang, ya pada dasarnya kita sama dong dengan mereka. Itulah yang harus benar-benar prinsip itu kita tanamkan. Begitu Mbak Tasya. Saya setuju Ibu. Saya setuju untuk kelebihan wanita juga dalam men-treat laki-laki gitu. Kalau gimana caranya dapat pilihan yang terbaik gitulah. Seperti itulah. Mungkin bisa ditambahkan dari Mbak Natia dulu. Mbak Natia ada yang ingin ditambahkan mengenai stigma tersebut. Bagaimana cara menyikapinya gitu. Ya, dari awal masuk kuliah pun banyak orang waktu itu melihat saya tuh sebelah mata nih. Kayaknya nggak mungkin deh sampai lulus gitu karena cewek. Kenapa nggak coba sosial atau ekonomi atau sebagainya yang rata-rata tuh banyak perempuan yang di sana. Sampai masuk pekerjaan pun sebetulnya di tim saya tuh saya perempuan pertama gitu yang ada di tim itu. Dan dulu sempat waktu saya pertama kali masuk kan ada training gitu. Ketika tahu saya perempuan gitu, ada yang jelas-jelas ngatain di depan muka saya gitu. Loh, ini cewek di Marine nih, di divisi Marine gitu. Ya udah let's see aja lah gitu. Sampai ngomongnya tuh seperti itu. Nah, cuman satu yang harus digarisbawahi. Kalau kelebihan wanita itu adalah mampu bertahan dan belajar lebih keras mungkin daripada laki-laki seperti ya. Jadi dari dulu kuliah saya belajar lebih keras mungkin 2 kali lebih keras daripada teman-teman saya gitu. Kemudian organisasi membuat satu project yang akhirnya dilihat ditampilkan di TV itu untuk membuat itu saya berusaha lebih keras gitu kan. Bertahan lebih keras, saya mencari modal lain yang tidak dimiliki teman-teman saya gitu yang jadi personal brand atau kelebihan saya gitu. Sampai kerja pun saya ya mencari opportunity lebih banyak, bekerja lebih banyak, bekerja lebih sering, lebih banyak diskusi dengan orang-orang yang terkait dengan pekerjaan saya tuh lebih banyak lagi gitu. Jadi ya saya menangkal stigma-stigma itu dengan pembuktian gitu. Saya buktikan kalau saya bisa kayak gitu. Kalau misalnya kita cuman enggak kok cewek enggak kayak gitu, ya orang enggak mungkin bisa mengerti gitu. Tapi gimana caranya membuktikannya adalah ini kalau misalnya cewek juga bisa gitu. Cewek juga bisa bertahan di dunia ini gitu tanpa walaupun sebetulnya banyak orang yang melihat sebelah mata gitu. Kamu cewek gitu, biasanya pakai heels, masa bisa sih naik-naik gitu ngecek engine gitu maksudnya kayak gitu. Tapi kalau kita buktiin dan pekerjaan kita beres, ya orang akan diem aja gitu. Maksudnya, oh ya ternyata bisa gitu. Sampai saya akhirnya masuk ke dunia kerja di maritim pun kan saya sempat belajar tentang manajemen dulu baru saya ke maritim kan, karena supaya ketika saya masuk tuh saya punya modal lain dibanding teman-teman yang lain gitu. Jadi orang bisa oh ya oke, dia punya kemampuan kayak gitu. Seperti itu. Berarti memukul balik stigma-stigma itu dengan pembuktian gitu ya Mbak ya? Iya betul. Oke, mungkin selanjutnya tambahan dari Bu Kiki. Bu Kiki, bagaimana cara menyikapi stigma-stigma tersebut, Ibu? Kalau Bu Kiki ini sebelum ngomong
ya, saya komentarin. Jangan dikira kalau Bu Kiki ini bukan hanya ibunya anak-anak, tapi bapaknya ini. Nah, jadi saya itu dulu pernah kerja di Galangan di Batam. Jadi pas batch keberapa saya lupa. Tapi pokoknya itu semuanya laki-laki. Saya sendiri perempuan. Kalau misalnya stigma perempuan nggak bisa apa-apa, itu juga salah satunya. Tapi salah duanya adalah saya juga dibilang, lu bisa apa lulusan Indonesia? Karena waktu itu ada juga orang yang kerja di situ lulusannya dari Inggris gitu. Cuman kan memang kita kalau mau seperti yang dibilang Bu Nita, semua itu butuh waktu gitu. It takes time lah. Kita butuh waktu untuk menunjukkan bahwa kita itu bisa. Dan di saat kita menunjukkan bahwa kita bisa itu, kita harus sabar. Jadi kalau misalnya ada orang ngejek, ya cuek aja gitu loh. Toh kita masih punya waktu untuk membuktikan dan jangan pernah menyerah gitu. Jangan pernah menyerah karena semua itu butuh waktu. Dan satu hal lagi yang perlu saya ingatkan adalah jangan sampai pandangan orang, omongan orang, penilaian orang akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Jadi lu mau ngomong gue jelek sekalipun, gue nggak ngurus. Gue nggak mikir. Saya tidak mikirkan itu. Karena saya tahu apa yang harus saya lakukan. Intinya seperti itu. Jadi kalau perempuan dijelek-jelekin, kamu paling nggak bisa Ki jalan ke kapal. Bodo amat gitu. Jangan dipikir. Kita nggak usah dengerin. Kita cukup senyum aja ya. Kita lihat aja gitu. Meskipun itu takes time, ya kita harus sabar memang. Nggak bisa itu 1 minggu lalu orang bisa percaya bahwa kita kerjanya bagus, nggak bisa. Nggak ada ceritanya sesuatu bisa berhasil dengan waktu yang amat sangat singkat, nggak ada. Instan itu cuma ada di mie, di susu, mungkin ada susu instan, mie instan. Tapi kalau masalah pembuktian, masalah prestasi itu harus kita harus sabar, membutuhkan waktu dan jangan pernah menyerah gitu. Karena ketika kalian sudah keterima di FTK, itu kalian adalah orang-orang yang terpilih dan beruntung loh. Sekarang kalau kalian mau menyerah, ya, kalian mau menyerah jadi perempuan di bidang yang aneh kayak gini, kalian pikir ada berapa juta ribu orang yang ingin di posisi kalian? Cuman itu aja. Kalau saya dulu gitu, kalau saya lagi nggak kuat, ya saya pernah nggak kuat dong, orang pelajarannya susah gitu kan. Tapi kemudian saya mikir, ini yang saya pertaruhkan adalah harapan ibu saya, uang SPP yang sudah berapa juta, kemudian berapa juta uang SPP harapan ibu saya, dan kesempatan yang diberikan kepada saya yang sebenarnya orang lain tuh banyak yang kepingin seperti saya. Kemudian ketika saya ada di sini, terus saya mau leha-leha terus merasa, aduh gimana ya jadi perempuan di dunia maritim, ya mati aja loh gitu kan. Jadi pokoknya tetap semangat, harus tetap semangat, jangan dengerin omongan orang. Saya dulu kalau dulu dosen di FTK tuh kejam-kejam loh, saya dibilang goblok pernah loh. Jadi saya pernah Eki ya. Dipisuin. Ya, kalau dipisuin tuh dulu saya pernah. Ini kan tapi nggak boleh sebut merek ya. Tapi ada satu dosen yang bilang sama saya, kamu itu sebenarnya bodoh Ki, cuma kamu rajin. Iya Pak, justru itu Pak kelebihan saya. Karena saya bodoh jadi saya rajin. Ya udah gitu aja, terima. Ya memang saya bodoh, bagaimana? Dia bilang, tapi setelah saya belajar, setelah saya maju, kan itu gambar ya, maju asistensi dan lain sebagainya. Akhirnya teman saya yang cowok yang dibilang, Mas, kamu itu mending jadi tukang beca aja Mas, kamu itu malu loh sama temanmu yang cewek itu rajin loh dia, katanya. Ternyata di belakang saya Pak dosen itu bilang kalau saya itu rajin. Berarti dia akhirnya mengakui kan bahwa oke lah, saya ini memang nggak sepinter teman-teman dengan IP 3, itu, tapi minimal saya memiliki keinginan yang kuat, kerja keras, dan itu juga bisa jadi nilai tambah. Karena di dunia kerja itu pinter saja nggak cukup. Yang diperlukan itu adalah orang-orang yang tatak, orang-orang yang siap, meskipun kamu dipukul, kamu jatuh, kamu bangun lagi terus-terusan kayak gitu, itu lebih dibutuhkan. Kalau kamu cuma pinter, tapi kamu nggak bisa ngatasin banyak masalah, karena dunia kerja itu kan kehidupan nyata yang beda dengan di perkuliahan ya. Jadi mahasiswa enak, saya kan tadi bilang ya, mahasiswa kalau benar dipuji dia, kalau salah dia akan dibilang, oh nggak apa-apa kamu masih mahasiswa kok gitu kan. Tapi di dunia kerja kamu benar belum tentu dipuji, begitu kamu salah, yo entek nyenyek gitu ya, kayak gitulah. Intinya semuanya itu takes time, bersabar,
Dan jangan sampai pandangan negatif orang ke kita itu mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan. Itu aja intinya. Udah selesai. Mengerti Ibu. Jadi nanti kalau ada stigma seperti itu, kita perempuan-perempuan lebih banyak bodo amatnya, nggak usah didengerin. Jangan itu mempengaruhi apa keputusan kita. Karena saya setuju sekali Ibu, betul. Saya setuju sekali, kita tuh pasti sama seperti Mbak Natia tadi bilang, kalau kita tuh punya kelebihan-kelebihan seperti nggak cepat putus asa gitu, selalu berusaha rajin gitu. Itu kelebihan-kelebihan kita sih, bisa membuktikan, mematahkan semua omongan-omongan yang tidak benar. Mungkin Bu Gigi ingin menambahkan Ibu. Apa Bu Gigi menambahkan lagi? Nanti kalau kalian cek, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang tahan banting. Itu kalian cek lah. Kalian cek orang-orang sekarang yang sukses itu, apakah mereka orang-orang melempem yang kemudian mundur ketika diajak? Nggak akan. Kamu kalau mundur diajak, ya kamu tunggu aja di nggak usah ngapa-ngapain gitu. Cek aja Bu Anita dulu kayak gimana. Mbak Natia bagaimana, Bu Gigi bagaimana, itu pasti udah makan asam garam, laos, kencur, kunyit, semuanya itu, bukan cuma asam garam. Gitu. Asam garamnya itu dari mata kuliah yang sulit dan dosen yang kita hadapi gitu ya Bu. Bukan aja banyak. Oh banyak dari itu ya Bu. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Mungkin Ibu Gigi ingin menambahkan, Ibu Gigi, bagaimana cara menyikapi stigma yang telah disebutkan oleh Mbak Azizah tadi, Gigi? Ya, apa tadi yang disampaikan oleh Neng Nita, Neng Gigi, Neng Natia tuh semuanya. Ya kita tuh, ya itulah kenyataannya ya. Tapi kan kita tetap harus bergerak terus, kita harus membuktikan prestasi kita, bahwa kita tuh mampu, bahwa kita itu bisa sejajar dengan para laki-laki, ya kan? Ya biasa kalau dicemooh, stigmanya kayak apa, bagaimana itu ya memang resiko kita. Karena kan yang kita lihat juga sudah banyak pimpinan di Indonesia khususnya lah ya, kita nggak usah bicara yang keluar. Sudah banyak wanita-wanita yang tampil seperti itu. Dan semuanya baik-baik saja. Leadership, apalagi kalau dikatakan bahwa perempuan itu emosional, sebenarnya kita bisa memimpin ya dengan emosi kita bisa memimpin dengan hati. Jadi harusnya gebrak-gebrakan meja pun kalau dengan kita mungkin orang juga akan mikir juga, nggak akan menjadi gebrak meja. Nah itu tadi ya, bisa soft lah kita. Nah itu mungkin sudah bisa pembuktian itu kan memang perlu waktu seperti tadi Ning Gigi sampaikan. Ya emang kita harus dablek. Orang mau ngomong apa tentang gua, ya ngomong emang lu mau ngasih apa sih ke gua? Asalnya kan seperti itu. Ya, kita terus menunjukkan bahwa kita tuh emang mampu di bidang kita. Itu penting. Jangan sampai saat kita tuh di stigma seperti itu, saat kita ditaruh di situ, kita tidak mampu menunjukkan bahwa kita mampu. Ya selesai. Berarti stigma itu terbukti gitu loh. Ya kita kan harus mematahkan bahwa stigma itu tidak benar. Nah itu kan ya sudah kita buktikan. Mungkin Ning Nita sudah berkarir sampai hari ini sudah menjadi salah satu direktur di Galangan seperti itu juga, dan saya juga sudah membuktikan itu juga. Jadi banyak perempuan-perempuan maritim kita sudah membuktikan itu. Ning Gigi juga beraktivitas sudah membuktikan, Ning Natia juga sudah membuktikan itu. Jadi stigma itu tidak benar. Jadi mungkin tadi sama Ning siapa tuh yang Siskal P59, mungkin dia sering bergaul dengan saya kan masih muda juga kan P58. Nah, jadi biar pandangan kita itu terbuka lebar bahwa tidak seperti itu, bahwa wanita itu mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki itu sudah dibuktikan. Jadi seperti itu. Mimpi kita pun masih jauh. Mimpi saya mungkin 1-2 tahun ke depan saya harus menjadi laut 1. Kalau saya memikirkan stigma itu, saya tidak bisa menjadi laut 1. Saya harus membuktikan stigma itu bahwa wanita maritim kita mampu menjadi yang terdepan. Seperti itu. Oke. Matur nuwun, mungkin masukan dari saya, pendapat saya. Ya. Makasih.
Saya setuju sekali dengan Ibu Gigi dan Bu Anita, Bu Kiki, Mbak Natia, bahwa stigma-stigma tersebut harus dipukul balik dengan pembuktian dan juga kebanyakan harus dibodo amatin gitu ya Bu Kiki. Untuk stigma yang tidak benar, jangan sampai itu mempengaruhi jalan kita ke depan dan juga bisa menjadi pukulan semangat kita seperti kata Mbak Natia tadi untuk lebih terus bekerja keras membuktikan kalau kita nggak seperti itu. Dan sudah ada contohnya di depan saya ini, ada ibu-ibu dan mbak yang sudah sukses luar biasa. Semoga dengan acara ini juga pasti jadi insight baru, apalagi untuk perempuan-perempuan di FTK. Kalau alumni-alumninya tuh keren-keren, alumninya tuh sukses semua gitu. Dari Bu Kiki bisa sampai S2, bisa kerja di galangan di antara luar negeri, orang-orang yang lebih mungkin lebih banyak kerja galangannya dulu. Sekarang saya udah jadi aktivis origami. Keren, paper antusias, tetap aktif walaupun jadi ibu rumah tangga, bisa tetap ikut acara-acara ikatan alumni seperti ini gitu. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Mbak Kirana dari P2 masih perkapalan 2020, si maba baru masuk kemarin. Mungkin Mbak Dini bisa langsung. Nama saya Karina Mutiara dari jurusan Teknik Perkapalan angkatan 2020, ingin bertanya bagaimana tips and trick untuk survive kuliah di FTK dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk dunia pasca kampus. Terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Kirana dari Teknik Perkapalan 2020, tips and trick untuk survive di FTK. Kita kan susah sekali nih mata kuliahnya tentang kapal, tentang laut gitu, tentang bidang maritim. Dan juga apa kira-kira yang harus dipersiapkan untuk pasca kampus, dunia pasca kampus nanti selagi kita masih di mahasiswa seperti itu. Mungkin bisa dari Bu Gigi dulu, Ibu Gigi yang menjawab pertanyaan dari Mbak Kirana. Dimulai dari Bu Kiki terlebih dahulu, Bu Kiki. Tips survive kuliah. Tips survive kuliah. Ya kan? Tips untuk survive selama kuliah. Jadi tips untuk survive selama kuliah itu ya kalau saya pribadi dulu memperbanyak teman. Halo Ibu. Halo ya. Halo. Oke, kedengeran nggak? Halo? Kedengeran Ibu. Oke. Jadi kalau misalnya tips survive untuk kuliah di ITS, di FTK, itu kalau saya zaman dulu adalah dengan memperbanyak teman. Jadi dengan banyak teman, kita berteman, kenal dekat. Karena terus terang saya kan memang bukan yang excellent sekali ya. Maksudnya bukan yang hebat banget, bukan pinter banget gitu. Jadi saya kan harus belajar banyak gitu. Jadi saya harus belajar banyak. Jadi itu tanya aja sama Bu Nita, kalau kita tugas tuh kita bagaimana gitu loh. Ya kita tuh mesti ngumpul di satu tempat untuk diskusi. Atau kita juga duduk di kantin itu ya kita diskusi ya, meskipun diskusinya mungkin 40%, ngobrolnya 60%, tapi minimal kan kita ada sharing. Itu. Kemudian zaman dulu kan buku-buku juga nggak terlalu gampang ya, dan harga fotokopi juga agak mahal gitu kan. Ya, jadi kita ada beberapa kadang itu bagi kamu fotokopi buku ini ya, kamu fotokopi buku ini ya. Dulu memang seperti itu ya, bukan dianggap lalu wah ini melanggar hak cipta. Enggak, memang nggak ada selain fotokopi. Enggak. Kalau misalnya ada buku yang dijual, pasti teman-teman udah beli gitu loh. Ada diktat, kita pasti beli itu diktat. Nah, kemudian intinya adalah kalau dulu itu belajar bersama, kemudian sharing, belajar, kemudian sharing catatan, ya kan, siapa yang tulisannya bagus ya itu harus rajin mencatat, karena kasihan juga temennya kan nggak punya catatan kalau yang jelek-jelek gitu. Ya, kayak gitu. Jadi intinya adalah kalau kamu merasa bahwa kamu nggak terlalu mampu, itu kamu jangan berhenti sampai di situ. Karena kamu masih punya teman-teman, kamu masih bisa tanya sama teman-teman, kamu bisa ngobrol, kamu punya senior untuk bertanya gitu. Dulu saya sama Anita kan ditanya deh, kenal ke angkatan berapa aja? Kenal, saya sampai 88 tuh saya dekat. Karena apa? Karena saya perlu tahu gitu loh. Ini kalau mata kuliah ini gimana Mas? Kalau mata kuliah ini gimana Mas? Mungkin ada yang tanya, kok nggak Mbak? Ya karena Mbaknya sedikit. Angkatan 88 tuh ceweknya mungkin cuma 5 gitu ya. Angkatan saya itu cuma 3. Jadi kita harus membuat jaringan untuk belajar gitu. Intinya sih di situ. Dan yang kedua, intinya tetap ya jangan patah semangat gitu loh.
karena kalian ingatlah bahwa kesempatan yang kalian dapat itu bukan kesempatan yang bisa diraih dengan mudah kan gitu. Atau memang sekarang untuk masuk ke ITS mudah? Saya nggak tahu. Kalau saya dulu amat sangat susah karena harus UMPT, harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Jadi karena sudah dapat kesempatan yang baik, saya memotivasi diri bahwa saya harus lulus entah bagaimana caranya. Karena saya juga nggak terlalu pintar, jadi saya harus belajar dengan baik. Dan saya juga karena di kuliah itu kan ada kegiatan juga ya. Nah, kadang beberapa orang tuh nganggap kegiatan tuh nggak terlalu penting, tapi buat saya itu penting karena kuliah saya nggak terlalu pintar, jadi saya pikir saya juga harus bersosialisasi, belajar bersosialisasi. Ya sama Bu Nita, kalau ditanya mulai karir berorganisasi di ITS, saya dengan Bu Nita memulai sebagai seksi konsumsi karena kita perempuan, jadi pasti seksi konsumsi kita yang pegang. Itu di semester 1 ya Nit ya, kita kan masih seksi konsumsi aja, seksi konsumsi terus itu. Ada kegiatan Kiki Mita sama bendahara, udah pasti itu. Tapi lama-lama baru setelah agak lama kita naik ke seksi acara, lalu jadi steering komite dan lain sebagainya. Ya pokoknya intinya banyak-banyaklah berteman. Kalau misalnya individual saya rasa sulit kalau masih seperti di zaman saya ya. Tapi saya kan kurang tahu anak sekarang bagaimana sih perkuliahannya, kan agak nggak ngerti juga saya. Yang intinya sih tetap semangat, bertahan, belajar, cari teman, gitu aja. Ya Bu, saya setuju dan menurut saya sampai sekarang juga masih seperti itu. Perluas jaringan, belajar bersama. Karena menurut saya kating-kating atau kakak kelas itu tuh sudah melewati apa yang saya sedang lewati sekarang. Jadi mereka bisa memberikan saya informasi baru, juga bisa mengajari saya apa yang telah mereka lalui kemarin, seperti itu. Dan juga tadi kata Ibu aktif gitu ya Bu ya, perluas jaringan dengan aktif di organisasi dan lain-lain. Kalau untuk mempersiapkan untuk pasca kampus gimana menurut Ibu Kiki? Pasca untuk kampus kerja sebagai mahasiswa. Kalau untuk kerja dulu saya ingat saya dulu sebelum lulus itu dulu ada yang di kampus itu kan ada yang kayak pengumuman ditempel-tempel untuk penerimaan pegawai gitu ya, dari perusahaan-perusahaan gitu. Nah itu saya selalu ikut. Banyak nggak nyantolnya memang, tapi saya belajar kan, saya belajar ikut tes, saya belajar ikut wawancara, itu kan juga belajar. Karena kalau misalnya saya nggak ikut mendaftar, saya nggak tahu apa-apa. Jadi waktu itu kalau selama persyaratannya fresh graduate gitu, saya langsung daftar meskipun waktu itu saya belum yudisium. Karena saya pikir kalau saya wawancara pun saya akan bilang, saya akan yudisium tanggal segini. Kalau dia nggak mau misalnya, loh kamu kan belum lulus, berarti saya nggak bisa terima kamu. Ya nggak apa-apa, karena yang saya perlukan pada saat itu adalah saya belajar bagaimana saya ikut di tes, ikut di wawancara, kan itu kan harus ada dulu, harus ngerti dulu kan. Jangan sampai kita tes pertama kita terus udah takut-takut gitu. Banyak gagalnya itu. Kemudian saya lulus itu amat sangat tidak beruntung karena Indonesia sedang krisis moneter. Jadi saya lulus itu kuliah 6,5 tahun. 6,5 tahun saya kuliah. Nah, kemudian Indonesia krisis moneter, ngelamar ke sana sini nggak ada. Nah, kebetulan galangan di Batam buka waktu itu. Galangan di Batam buka, ya saya ikut. Saya ikut, diterima. Ya, saya bilang sama ibu saya harus berangkat ke Batam karena kalau tidak berangkat saya nggak akan kerja sama sekali. Jadi ya gitu. Jadi tatak, intinya itu tatak dan mencoba semua kemungkinan. Kalau misalnya kamu daftar kerja nggak keterima pertama kali, ya itu biasa. Nggak usah sedih terus, waduh saya ini nggak bakalan kerja nih, nggak juga. Ya kalau mikir gitu terus ya nggak bisa maju kamu gitu. Jadi bisa menjadikan pelajaran ya Bu ya untuk wawancara selanjutnya jadi lebih baik karena sudah latihan-latihan sebelumnya ya, dengan wawancara yang. Kalau saya sih diambil hikmahnya seperti itu. Saya nggak diterima kerja itu saya bilang sama ibu saya, ya kan aku latihan wawancara jadi belum keterima, saya bilang gitu. Intinya kan gitu. Ya, kalau sebagai mahasiswa Ibu, seperti contohnya saya semester 6, apa yang harus saya dalami di bidang maritim untuk bekal nanti waktu kerja gitu, atau apa yang harus saya lakukan misalnya seperti aktif di organisasi untuk menambah ilmu segala macam, mungkin adakah Ibu bagi mahasiswa?
kalau sebagai mahasiswa itu ya seperti saya bilang, itu kan di awal harus belajar dan lain sebagainya. Kalau kalian ini kan udah mulai agak ada menjurus ya, maksudnya kesenangannya kemana gitu. Kalau saya dulu, karena saya tahu bahwa saya tidak mampu di hidro, saya tidak mampu di gerak, saya tidak mampu di getaran, maka saya nggak ngambil itu yang namanya saya akhirnya ngambil ke produksi, karena produksi saya lihat kan mata kuliahnya. Jadi mata kuliah pilihan yang saya ambil itu yang menjurus ke produksi. Kan dulu tuh ada apa aja nih dulu nih kayaknya nih sing hitungan angel-angel hidrodinamika ya kan, jurusan bidang studinya. Jadi saya nggak ngambil yang itu. Kan ada mata kuliah pilihan nggak? Nah, itu kita juga harus tahu strateginya. Kamu mau kemana nih, gitu loh. Mau ngambil spesialisasinya kemana? Nah, karena saya tahu saya nggak mampu di bagian perhitungan konstruksi, jadi saya ambil ke teknik produksi. Nah, saya ambil teknik produksi, saya ambil mata kuliah yang berkaitan dengan produksi, termasuk manajemen material, dan ternyata berguna ketika saya jualan online, kan manajemen material itu, beli barang dan sebagainya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Gitu. Maksud saya jangan merasa sia-sia dengan perkuliahanmu. Gitu. Karena S1 itu kan membentuk kerangka pikir ya. Jadi jangan tanya deh, Bu Nita deh, suruh jawab, jangan saya terus. Jadi kayak ditambah gitu ya Bu ya, yang disukai itu lebih didalami seperti itu. Ya, betul? Karena biasanya kita akan lebih enjoy untuk mengerjakan apa yang kita sukai kan. Kalau saya sudah nggak mampu di hidro, kemudian saya ngambil skripsi tentang hidro nggak akan selesai kan? Menurut saya dulu, makanya saya tahu kemampuan saya nggak di situ ya, saya nggak ambil skripsi itu, nggak ambil TA itu. Jadi udah mulai ya memang semuanya didalami, tapi kan kamu cari yang paling enak lah kira-kira gitu. Dimengerti Bu Kiki. Mungkin ada tambahan dari Ibu Anita ingin menambahkan yang pertama tadi, atau mau ini Mbak Tasya dulu deh. Mbak Natia dulu. Oh boleh, Mbak Natia dulu aja. Ya. Mbak Natia mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dari Mbak Nana tadi, bagaimana tips dan trik untuk survive kuliah di FTK pada zaman Mbak Natia dulu, dan apa saja harus dipersiapkan untuk dunia pasca kampus. Ya, kalau untuk survive waktu kuliah, saya tuh belajarnya lebih daripada yang lain mungkin waktu itu ya, karena ketika yang lain mungkin sudah nongkrong, saya masih di kampus belajar sama teman saya gitu. Yang kedua adalah melihat apa sih yang kurangnya saya ini di mana, terus kira-kira teman saya ini yang bisa ngajari kurangnya saya itu apa gitu. Bahkan saya milih dosen yang kira-kira cocok sama kekurangan saya kayak gitu misalnya. Dan itu nanti kan pasti di akhir juga milih lab. Kira-kira siapa lab atau dosen yang bisa support dari rencana belajarnya kalian gitu kan. Yang terakhir ya memang bertahan gitu. Saya akuin saya kuliah di ITS itu benar-benar sering banget nangis gitu karena susah banget gitu. Apalagi kalau sudah masuk ke ujian desain. Kalau Siskal mungkin ada desain 1, 2, 3, 4. Udah masuk desain 3, 4 itu udah kayak mau nyerah sebenarnya kan, nungguin dosen sampai jam 12 malam untuk asistensi. Kadang gambar tolak kayak gitu kan, terus harus diulang lagi. Itu harus memang bertahan dan nggak boleh nyerah kayak gitu. Itu aja sih yang harus dilakuin, harus dicoba terus. Kalau misalnya nilai ternyata udah belajar tapi dapat D, ya silakan diulang lagi gitu, jangan pernah nyerah gitu. Pokoknya ibaratnya saya tuh punya motto, kalau memulai apapun harus selesai gitu. Apapun yang kamu mulai, kamu harus selesaikan. Gitu. Jadi apapun halangannya harus selesaikan. Terus untuk bekal ke dunia kerja, saya tuh selalu sama kayak tadi belajar apa kurang lebihnya. Saya selalu bikin perencanaan gitu. Kira-kira saya nih kelebihan yang bisa saya tonjolkan dibanding teman-teman lain tuh apa sih gitu. Jadi jangan kita ibaratnya menjadi
ikan di kolam yang besar gitu. Jadi kita punya kemampuan yang sama, yang bahkan kita nggak bisa melampaui teman yang lain gitu. Jadi dari kuliah saya ikut organisasi, ternyata saya tahu nih kalau saya giat untuk cari sponsor, cari uang untuk kegiatan itu gitu. Bahkan di organisasi yang saya dulu hampir 1 miliar dapat duit gitu dengan saya bolak-balik ke alumni cari kesempatan untuk dapat sponsor kayak gitu. Nah di situ saya tahu nih berarti untuk ke dunia kerja selain saya punya di teknik sistem perkapalan, saya punya skill lain yang bisa saya kembangkan. Ibaratnya itu seperti bentuk huruf T-shape. Mungkin kalau tahu T-shape, jadi saya punya kemampuan yang dalam yaitu tentang perkapalan, dan saya harus punya kemampuan yang saya bisa tapi nggak dalam gitu. Jadi bentuknya kayak T-shape gitu. Dan PR-nya adalah mencari apa sih kemampuan yang di huruf T yang di datarnya itu gitu. Ya tadi ternyata saya bisa marketing, saya bisa meyakinkan orang gitu, saya bisa mencari sesuatu yang orang lain nggak bisa tahu gitu, saya bisa dapat sponsor dari hal-hal yang tidak terduga gitu. Makanya akhirnya saya menyiapkan ke dunia kerja dari kelebihan saya yang di T-shape itu gitu. Akhirnya ketika lulus saya cari modal, mengasah dulu kemampuan saya lebih dalam untuk kemampuan yang tadi itu marketing. Bahkan saya langsung pergi ke seorang profesor di universitas lain gitu, di UI gitu. Untuk akhirnya saya balik ke dunia maritim, saya udah punya kemampuan yang lain yang teman-teman perkapalan lain nggak punya gitu, yaitu marketing dan manajemen gitu. Itu sih kalau yang saya persiapkan untuk dunia kerja adalah saya lebihnya apa, tonjolkan dan kawinkan dengan dunia perkapalan yang memang kita pelajari selama kurang lebih 4 tahun itu. Kayak gitu sih. Seperti itu Mbak Natia. Jadi untuk tips and trick survive di FTK itu harus tetap terus bekerja keras ya Mbak ya. Tidak boleh patah semangat dan harus menyelesaikan apa yang telah dimulai. Seperti itu, seperti motonya Mbak Natia. Dan juga untuk mempersiapkan pasca kampus tadi dengan menggali potensi diri kita, belajar lebih banyak dan juga mengkawinkan dengan apa yang telah kita pelajari sekarang, yaitu di bidang maritim. Seperti itu ya Mbak Natia. Mungkin ada tambahan dari Bu Anita mengenai tips and trick survive dan juga menyiapkan dunia pasca kampus nanti. Silakan Ibu Anita. Ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bu Kiki, Mbak Natia itu memang semuanya benar, dan saya hanya menambahkan saja bahwa pilihan kita pada saat kita memang sudah kuliah di FTK, saya pikir memang tidak mudah ya gitu. Saya tidak begitu paham kalau sekarang ini karakter dosennya seperti apa. Tetapi zaman kita dulu itu dengan fasilitas yang sangat terbatas, baik itu komputer, fasilitas pribadi maupun lab juga demikian, buku-buku dan sebagainya. Survive kita itu melebihi semuanya, dan juga dulu di sana itu kita sudah terbiasa membuli baik itu oleh kakak kelas semuanya, kemudian dosen dan sebagainya, itu hal-hal yang sangat biasa. Kebetulan saya sama Bu Kiki dulu memang satu angkatan, tapi kita tidak punya adik kelas perempuan. Bayangkan di mesin kapal dulu nggak ada perempuannya juga ya Ki ya, angkatan 91 itu 92 perempuannya di angkatan 92 baru ada Bu Gigi itu gitu. Tapi sebelumnya juga banyak yang nggak ada. Jadi memang komitmen kita tadi Mbak Natia juga sudah sampaikan, kalau kita sudah memilih sesuatu, seharusnya itu adalah pilihan kita, komitmen kita untuk menyelesaikan apapun kesulitan. Karena nanti begitu kita itu hidup atau pasca kampus, pasca kita sudah bekerja atau nantinya menjadi seorang ibu rumah tangga atau menjadi apapun, pasti nanti juga hal-hal yang sulit pasti akan kita temukan, sedikit atau lambat itu akan kita temukan. Kita tidak boleh menghindari kenyataan, kita tidak boleh menghindari masalah, tetapi masalah itu harus kita selesaikan. Sehingga tadi Bu Kiki sudah sampaikan bagaimana kita ini wajib mempunyai teman sebanyak-banyaknya, bukan hanya kakak kelas tapi adik kelas juga. Lintas jurusan ini juga sangat diperlukan. Organisasi pastinya sebagai penunjang ya, itu wajib harus kita laksanakan.
organisasi adalah sarana kita untuk belajar, bukan hanya belajar organisasi, belajar untuk berinteraksi, membuat jaringan, dan nantinya itu belajar manajemen, itu juga ada di organisasi. Saya sama Bu Kiki kebetulan sampai di institut ya, kita organisasi kita sampai di institut. Saya sendiri terakhir sudah pernah menjadi steering committee di latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa atau LKMM Institute. Mungkin saya dulu satu-satunya perempuan yang ikut pada saat itu gitu. Dulu waktu kita rapat pun mulainya jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Dan kita sudah terbiasa misalnya hidup malam-malam pergi ke kampus, gambar bareng, organisasi, rapat itu sudah terbiasa. Dan itu terbawa pada saat saya bekerja di mana dari staf saya atau dari orang-orang ke lapangan, ini Bu kita lembur, saya cuman mental saya sudah mengatakan bahwa saya sudah pernah melewati itu semuanya semenjak saya mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada teman-teman sampai mengeluh dan sebagainya, saya bisa menjawab semuanya itu karena kita sudah pernah melakukan itu semuanya, ya itu. Secara mental, secara ini sudah kita lakukan. Nah, kalau akademisi, saya pikir memang mau nggak mau tadi Mbak Natia sudah sampaikan harus belajar fokus ya. Kita fokus untuk belajar juga, jadi harus seimbang antara organisasi dan juga akademisi itu harus kita lakukan. Tadi komitmen, kalau misalnya kita sudah komitmen, ya sudah, kita harus belajar semaksimal mungkin. Jangan lupa bahwa sekarang ini kita lebih mudah untuk belajar karena memang akses teknologi, akses ilmu itu sangat mudah. Sekarang yang paling penting adalah tetap harus berkreatif. Bagaimana cara kita belajar supaya nggak boring, nggak bosen. Itu aja yang harus diubah gitu. Nantinya kalau kita bekerja ataukah mempunyai perusahaan sendiri dan sebagainya, jangan pernah berhenti untuk berkreasi gitu. Kalau kita berhenti berkreasi ya sudah, kita akan ditinggal, kita nggak punya apa-apa, kita nggak jadi siapa-siapa gitu. Itu yang akan terjadi. Nah, tadi ini korelasi pasca kampus. Kehidupan pasca kampus, apa yang harus kita siapkan? Ya harus punya nilai lebih seperti Mbak Natia tadi, mungkin beberapa kursus manajemen, bahasa Inggris, apalah itu bahasa Jerman. Bu Kiki dulu kursus sampai berapa bahasa gitu. Itu pun dia gunakan gitu loh. Ya kalau menurut saya makanya ilmunya Bu Kiki ini sangat jauh lebih banyak daripada saya sebenarnya bekalnya gitu. Untungnya Bu Kiki tidak berhenti untuk berkiprah ya gitu dimanapun berada. Saya pikir itu yang jangan sampai ilmu yang kita miliki itu hanya diam, tapi harus kita sampaikan, harus menjadi orang yang bermanfaat, itu harus kita sampaikan terus-menerus. Jadi bukan berarti peran itu harus kita menjadi seorang pejabat, seorang public figure atau apalah. Bagi saya sendiri seperti itu. Tetapi sekecil apapun peran kita, kalau kita sungguh-sungguh berkomitmen, kita juga bisa membuktikan manfaat kita. Saya yakin itu kepuasan kita. Kalau materi pasti nggak ada habisnya gitu. Seperti itu ya. Itu mungkin tadi jaringannya Mbak Natia dengan sudah mulai belajar organisasi, bagaimana mencari sponsor, itu sudah melatih diri ya gitu, melatih diri pada saat kita ingin bekerja di mana. Nah nantinya kita harus bisa melihat potensi kita. Passion kita apa sih sebenarnya? Walaupun kita di FTK, di perkapalan, sistem, tapi kita harus tahu passion kita apa sebenarnya. Apakah kita mau bekerja seperti kayak di lingkungan pabrik, seperti di galangan, di pelayaran, manajemen bisnis dan sebagainya, sales misalnya, di marketing, sistem marketing, seperti itu, atau di pemerintahan. Kita lama-lama harus bisa memahami, oh ya passion kita ke arah sana. Setelah passion kita tahu, barulah kita cari pendukung, kita lengkapi dengan pendukung-pendukungnya, entar itu bahasa, komunikasi ya. Saat ini komunikasi itu merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Di dalam kita bekerja pun, kalau komunikasi kita juga tidak bagus, kita egois, bukan hanya kita pintar bicara, bukan, tetapi bagaimana kita juga memposisikan diri kita tidak boleh egois, karena dimanapun kita bekerja, pasti tim, pasti kita nantinya harus berhubungan dengan orang lain. Ya, itu yang harus kita pahami itu. Ya, itu Mbak Tasya. Terima kasih banyak Ibu Anita atas tanggapannya dan jawabannya. Untuk
pertanyaan dari Mbak Kirana tadi. Lalu selanjutnya melihat dari kondisi maritim saat ini, kira-kira apa harapan dari Ibu-Ibu dan Mbak Natia untuk dunia maritim Indonesia ke depannya? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Natia terlebih dahulu, harapan untuk dunia maritim ke depannya gimana? Silakan Mbak Natia. Harapannya pasti akan lebih banyak inovasi ya terkait teknologi di perkapalan gitu, supaya nanti kita tidak berhenti sampai sini saja untuk mengembangkan mungkin ada engine atau nanti ada untuk armada pengangkutnya atau dan lain-lain gitu. Dengan berkembangnya inovasi itu pastinya nanti akan lebih luas kan lapangan pekerjaan, akan banyak lebih dibutuhkan skill-skill lain di dunia maritim gitu. Jadi harapannya itu sih, inovasi terus berkembang, kemudian dunia pekerjaan akan semakin luas di dunia maritim, dan pastinya FTK, ITS salah satu jurusan maritim yang terbaik di Indonesia, pasti nanti mahasiswanya akan banyak terserap di situ. Harapannya itu sih. Jadi dan harapannya yang nanti bisa maju sebagai leader-leader di dunia maritim Indonesia ya pastinya dari FTK ITS kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak Natia atas harapannya. Semoga maritim di Indonesia makin banyak inovasinya sehingga lapangan pekerjaan juga semakin banyak yang terbuka seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Anita dulu mengenai pertanyaan harapan untuk maritim Indonesia. Ya, kita semuanya tahu bahwa negara kita adalah negara kepulauan, negara maritim ya, sehingga potensi-potensi di kemaritiman ini sangat besar sekali, dan jangan sampai kita juga selama ini tidak mandiri. Jadi kita harapkan dengan adanya potensi yang besar, sebaiknya memang kita bisa mengelola maritim ini dengan kaki kita sendiri gitu. Cuman memang hanya sampai saat ini kita masih banyak tergantung dengan asing, dan harapannya adalah dengan potensi yang besar ini kita bisa kelola dengan SDM bangsa Indonesia itu sendiri dengan baik. Kemudian juga fasilitas-fasilitas ini sudah mulai kita buat di Indonesia itu sendiri, maupun armada-armada yang ada di Indonesia yang beroperasi di sini tentunya kita berharap juga bisa kita bangun sendiri. Jadi sekali lagi saya harapkan kemandirian bangsa khususnya di dunia kemaritiman ini bisa tercapai nantinya. Ya, Mbak. Ya, terima kasih Bu Anita. Semoga harapannya dapat tercapai. Kita sebagai penerus-penerus bisa memaksimalkan sumber daya manusianya untuk memanfaatkan sumber daya alam Indonesia itu sendiri. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kiki untuk harapan maritim Indonesia. Silakan Ibu Kiki. Ya, meskipun saya tidak berkecimpung lagi di bidang maritim secara langsung, tapi harapan saya itu tetap dari dulu itu kemajuan Indonesia itu bisa dicapai salah satunya dengan kemajuan maritimnya. Itu yang pertama. Harapan saya yang kedua sama seperti Bu Nita, Mbak Natia, dan semua orang-orang yang alumni FTK. Semoga lulusan-lulusan kita itu bisa menempati posisi-posisi yang bagus, yang bisa menentukan arahnya gitu, arah tujuan pembangunan, arah kemajuan dan lain sebagainya dari Indonesia. Dan yang saya harapkan lagi buat adik-adik yang masih kuliah, semoga kalian itu tumbuh menjadi karakter yang kuat, karakter yang tegar, dan pokoknya saya kepingin kalian itu bisa bersungguh-sungguh, jangan jadi generasi angger gitu, angger mari, angger lulus asal. Jadi janganlah kalian menjadi generasi asal lulus, asal jadi, asal selesai, asal ini enggak. Tapi tolonglah untuk melakukan sesuatu itu dengan kesepenuhhatian, dengan setulusnya kalian memang ingin bekerja, memberikan yang terbaik, versi terbaik dari apa yang kalian punya untuk FTK ini supaya maju, untuk maritim supaya maju, dan untuk Indonesia supaya maju. Jadi nantinya kalau misalnya bilang Indonesia maju karena apa? Ya salah satunya karena maritimnya maju karena apa ya? Karena ada orang-orang FTK di situ gitu. Jadinya saya ini yang nggak berkecimpung langsung, saya itu ikut bahagia, ikut happy saya melihat Bu Anita, Bu Gigi, adik-adik kelas, kakak-kakak kelas. Saya kan hanya bisa mendoakan ya, semoga semuanya menjadi baik-baik saja ya. Seperti yang katanya Mbak Natia, kalau misalnya maritimnya maju,
lapangan pekerjaan juga bagus, itu kan juga semuanya harapannya akhirnya ke situ. Tapi yang terpenting nasihat saya buat adik-adik, jangan patah semangat, kalian harus memberikan yang terbaik versi kalian untuk maritim, untuk Indonesia, ya untuk kalian juga sih sebenarnya itu gitu. Itu saja menurut saya. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas jawaban dari harapan-harapan yang tadi sudah saya tanyakan. Lalu untuk mewujudkan harapan-harapan tadi itu pasti kan ada generasi penerus di bidang maritim yang sudah tadi Ibu Kiki katakan apa harapan ibu-ibu dan Mbak untuk mahasiswa dan mahasiswi FTK serta alumni muda yang akan meneruskan dunia maritim ke depannya. Mungkin dari Mbak Natia dulu, kira-kira apa harapan untuk mahasiswa dan alumni muda untuk dunia maritim ke depannya? Kan Mbak Natia? Ya, harapannya sama ya seperti tadi saya katakan di experience saya gitu. Yang pasti jangan berhenti belajar, mengembangkan skill, perluas networking gitu. Jangan malu-malu untuk banyak diskusi dengan alumni-alumni yang sudah di Alpha Tech Leads atau di ITS gitu. Jadi banyaklah bergabung dan banyak diskusi. Jangan menghabiskan waktu untuk yang sia-sia ya. Pastinya ikut kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan passion, dan ya jangan takut tadi misalnya kalau cewek dibilang nanti nggak bisa survive atau apa, jangan takut terhadap itu gitu. Harus yakin sama diri sendiri karena pastinya kalau udah punya modal seperti itu bisa diterima gimana pun gitu sih. Terima kasih Mbak Natia atas harapan-harapannya. Mungkin ada tambahan dari Bu Anita dan Bu Kiki. Mungkin dari Bu Anita dulu. Ya, saya pikir untuk adik-adik mahasiswa maupun para alumni muda ya memang kita harus berbuat semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, berperan sebaik mungkin yang harus kita lakukan untuk bisa memberikan kontribusi pada dunia kemaritiman. Banyak-banyak belajar ya, kemudian juga tadi memberikan nilai tambah yang maksimal bagi keberadaan kita sendiri dan menjadi yang bermanfaat. Saya pikir itu harus kita lakukan ya. Terus tadi juga memang kita jangan sungkan-sungkan lah untuk bertanya, jangan malu bertanya karena ilmu yang kita miliki ini sebenarnya masih jauh, masih sedikit, masih banyak orang lain lebih pintar daripada kita. Salah satu kelemahannya dari adik-adik kita atau para alumni RTK ini yang saya rasakan adalah kita kadang-kala justru terlalu percaya diri bahwa kita lebih pintar, padahal sebenarnya masih banyak yang punya kemampuan lebih dibandingkan kita. Justru kita juga harus bisa mengukur posisi kita, tetapi kita juga harus banyak berkiprah ke beberapa organisasi-organisasi, baik itu organisasi yang sifatnya dari alumni maupun profesi. Itu akan nanti sangat membantu sekali bagaimana kita menunjukkan eksistensi kita sendiri di mata umum atau di mata publik, dan kita buktikan kemampuan kita kepada mereka semuanya. Itu Mbak. Ya. Terima kasih Bu Anita atas harapannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kiki. Nah, tambahan dari saya satu lagi ya, kalau untuk alumni muda itu kalian kalian harus berusaha dan jangan selalu melihat ke atas yang terlalu atas gitu. Karena pencapaian orang yang ada di atas sekarang itu dimulai dari usaha keras ketika kalian masih sekarang ini juga mengalami gitu. Mereka nggak langsung melejit naik, tapi mereka bertahap dengan kerja keras, dengan semangat, dengan nggak pantang menyerah, akhirnya mereka sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kalian yang kelak misalnya kehidupan kalian itu tidak ideal seperti saya ya. Saya akhirnya kan setelah sekian tahun bekerja di bidang maritim kemudian memutuskan untuk tidak bekerja, kemudian saya jadi freelancer dan lain sebagainya. Saya minta kalian tetap menjaga jaringan dengan teman-teman yang dari fakultas itu tetap. Karena saya lihat kadang-kadang kalau yang nggak bekerja di bidangnya itu tiba-tiba nggak mau kumpul lagi gitu loh. Padahal saya ini sebenarnya udah nggak paling maritim, tapi kalau ada kumpul-kumpul sama Bu Anita, saya pasti datang. Meskipun kadang saya nggak ngerti juga yang diomongin gitu, karena udah terlalu jauh kan gapnya. Jadi yang namanya jaringan pertemanan, jaringan alumni itu harus terbentuk dengan baik. Karena disitulah kita bisa membangun sesuatu karya yang lebih bagus, lebih besar dan lain sebagainya. Menurut saya sih gitu. Baik, terima kasih Bu Kiki
jawabannya. Semoga semua harapan dapat terwujud dan tetap selalu bersemangat untuk perempuan Indonesia dalam berkontribusi untuk memajukan industri maritim Indonesia. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak pada para narasumber serta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah menyaksikan acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta menambah semangat untuk terus berkontribusi di bidang maritim, terutama untuk seluruh perempuan di Indonesia. Berikut adalah kutipan dari R.A. Kartini, yaitu jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Anita, Ibu Kiki, Mbak Natia, dan Budi yang mungkin sedang terhalang oleh koneksi. Sudah meluangkan waktunya. Semoga segala kebaikan kembali kepada kita semua. Sukses selalu karirnya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak Bu Anita. Ya, Mbak Natia. Terima kasih juga. Terima kasih.